bukan minta ribut ya, maksudnya bukan minta ribut berantem, minta reboot, minta di restart gitu, handphonenya di restart ya, bukan ngajak berantem. Nih anaknya cinta damai, nggak kayak ormas-ormas yang itu yang bawaannya berantem mulu, nggak. Yang ini cinta damai. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Ini adalah video kampanye gadget, dan yang mau gue kampanyein kali ini adalah Redmi 4A. Ini dia, ini. Jadi FYI, selama ini Mi 4 gue itu dipakai sama bokap gue, dan kebetulan beberapa hari yang lalu itu Mi 4-nya itu layarnya error. Selama perbaikan, gue memberikan handphone ini untuk dipakai sama bokap gue sebagai handphone pengganti dadakan aja dulu ya. Dan sekalian dipakai bokap gue juga ini gue pakai. Jadi selama beberapa hari gue mau menggunakan handphone ini, dan gue akan memberikan 5 alasan kenapa kalian sebaiknya beli Xiaomi Redmi 4A. By the way, ini bukan review, ini adalah curhatan. Jadi kalau kalian ada yang merasa, kok apa yang disampaikan sama Wisnu agak beda ya sama reviewer ini, atau beda sama reviewer ini, kalian sebaiknya tanyanya bukan ke gue, tapi tanya ke mereka. Kenapa mereka mengeluarkan review seperti itu? Karena kalau gue, ini adalah curhatan gue bebas dong mau ngomong apa. Yang gue sampaikan adalah apa yang gue rasain, bukan hanya sekedar gue bacain spesifikasi. Jadi gue siap bertanggung jawab dengan apa yang gue sampaikan, karena ini adalah curhatan gue yang ngerasain kan. Alasan pertama adalah harganya itu sangat-sangat affordable dan terjangkau menurut gue. Di kelas harga 1,3 sampai 1,5 nggak beda jauh dengan Xiaomi Mi 4C sebenarnya. Menurut gue ini adalah poin plus yang paling utama. Dan alasan kedua, karena ini adalah Xiaomi, ini menggunakan MIUI. Ya, ini yang menggunakan MIUI, kalian bisa lihat. Ini MIUI. Ada satu fitur baru di MIUI namanya adalah Light Mode atau mode ringan. Dan uniknya, gue baru sadar ada mode ini bukan dari internet dan bukan dari mana, tapi dari sini. Waktu gue buka ini, ada yang namanya Light Mode. Sedangkan di Mi 5 gue, di Mi 5 Pro gue, itu nggak ada Light Mode. Gue juga bingung kenapa, padahal ini udah gue update MIUI yang paling baru, tapi tetap nggak ada. Gue juga bingung kenapa. Kalian bisa ngecek Light Mode itu ada di settings. Kalian masuk ke settings, nanti kalian tinggal centang aja Light Mode-nya. Nih, gue lagi mau masuk ke settings. Kalian centang, nanti dia minta reboot. Ya udah, tinggal reboot aja. Bukan minta reboot ya, maksudnya bukan minta reboot berantem, minta reboot, minta di restart gitu, handphonenya di restart ya, bukan ngajak berantem. Ini anaknya cinta damai, nggak kayak ormas-ormas yang itu yang bawaannya berantem mulu, nggak. Yang ini cinta damai. Kalau udah reboot atau udah restart handphonenya, nanti tampilannya jadi kayak gini, agak-agak mirip dengan ini ya, Windows Phone, tapi bukan Windows Phone. Jadi bentuknya nanti akan tiles kayak gini, dan hanya fitur-fitur utama yang muncul di user interface-nya, kayak call atau phone ya, kamera, message, gallery, terus konteks, music, calculator, settings, apps, dan kalian bisa juga masukin aplikasi-aplikasi pilihan untuk tampil di home screen-nya atau tampilan utamanya. Nanti tinggal pilih aja di apps, lalu kalian pilih mau mana yang mau dimasukin ke dalam home screen-nya. Kalian juga bisa tampilin konteks pilihan kalian yang ada untuk tampil di home screen-nya. Dan kalau kalian masuk light mode, kalian nggak bisa munculin notifikasi. Kalian nggak bisa munculin notifikasi dari atas. Jadi notifikasinya hanya berupa angka yang ada di tiles-tilesnya ini. Persis kayak Windows Phone menurut gue. Jadi entah kenapa gue ngerasa ini kayak sindiran dari Xiaomi. Jadi kesannya kayak Windows Phone itu adalah light mode dari MIUI. Nggak, bercanda. Buat yang suka Windows Phone, bercanda ya, bercanda. Saya kalau bercanda emang kadang-kadang suka serius. Apa sih gunanya light mode kayak gini? Menurut gue ini berguna banget, dan gue juga kaget ternyata fitur ini ada, dan gue bersyukur karena kan memang handphone ini rencananya akan dipakai oleh ayah gue. Fitur-fitur kayak gini menurut gue berguna, jadi mereka tinggal menggunakannya lebih mudah sih karena udah kelihatan gede, terus ya hanya fitur-fitur intinya aja, jadi mereka nggak terlalu ribet menggunakan user interface dari MIUI. Karena kan banyak pasti dari orang tua kalian yang begitu pegang smartphone itu bingung. Untuk mereka yang berusia agak tua atau sudah matang atau sudah kelewat matang, atau orang tua kita, atau bahkan nenek atau kakek kita, itu berguna banget loh fitur-fitur kayak gini. Lalu gimana kalau kalian mau balik lagi ke mode normal? Tinggal masuk ke settings, nanti tinggal di uncheck aja itunya, light mode-nya tuh. Nanti dia minta reboot lagi, maksudnya minta restart lagi. Setelah selesai restart, nanti baru masuk ke mode normal lagi. Gitu doang. Dan menurut gue, light mode ini adalah alasan kedua kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4A. Alasan ketiga, dengan tentang harga yang cuma 1,4 sampai 1,5 juta, menurut gue kamera dari Redmi 4A ini cukup baik.
terutama kamera belakang. Kamera belakangnya ini adalah 13 megapiksel dengan kemampuan membuat video 1080p. Gue sangat concern mengenai resolusi saat bikin video. Kenapa? Karena siapa tahu akan berguna kalau kepepet gue gunakan merekam sesuatu. Jadi kamera belakangnya ternyata cukup baik, cukup bagus, meskipun kamera depannya hanya 5 megapiksel. Tapi pengalaman gue menggunakan Xiaomi, meskipun 5 megapiksel, itu hasilnya bagus sih. Ini aja Mi 5 Pro gue, kamera depannya juga pikselnya nggak gede, tapi mantap. Dan ngomongin mengenai jeroan dari handphone ini, alasan keempat adalah karena jeroannya. Ini menggunakan Snapdragon 425. Memang sih kalau kalian denger, Snapdragon 425 berarti lemot dong, lambat dong. Guys, ini emang handphone budget phone atau budget smartphone. Memang untuk level menengah ke bawah. Ini adalah handphone Redmi termurah. Jadi wajar kalau prosesornya juga bukan prosesor yang paling bagus atau paling terbaru. Karena banyak banget di komen yang lucu-lucu banget ngebandingin handphone-handphone yang memang segmennya di bawah itu dibandingin dengan segmen atas. Menurut gua lucu kayak nggak apple to apple. Kenapa gue bilang Snapdragon 425 yang ada di Redmi 4A ini bagus? Karena Snapdragon 425 adalah Snapdragon terbaru dari seri Snapdragon 400. Dan memang ada lagi yang lebih baru dari 425 adalah 427. Tapi menurut gue, dengan harga hanya sekitar 1,4 juta, menurut gue Snapdragon 425 ini udah cukup baik. Snapdragon 425 itu juga dipakai oleh ZTE Blades, tahu gue. Jadi dengan Snapdragon 425 kemudian juga RAM-nya 2GB, storage-nya 16GB, menurut gua worth it banget lah ini. Dan kalau kalian kebutuhannya adalah untuk daily task rutin atau pemakaian sehari-hari aja, ini udah lebih dari cukup. Kecuali kalian pakai buat gaming atau penggunaan berat, mungkin gue tidak menyarankan handphone ini. Dan gue yakin kalian juga sadar kalau ini tidak cukup baik untuk dilakukan gaming. Dan alasan terakhir kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4A atau 4A ini adalah desainnya. Desainnya menurut gue ini cakep. Untuk handphone yang diklaim sebagai Redmi termurah, gue kaget karena dari depan ini rada-rada mirip dengan Mi 4. Dari depan ya, rada-rada mirip Mi 4 dan ini kayak ya ini adalah ciri khasnya Redmi gitu. Jadi dengan tata letak yang kalau kalian pernah punya Mi 4 rada mirip dengan Mi 4, mulai dari gripnya, mulai dari penataan letak tombol-tombolnya. Ini rada mirip Mi 4 sih. Bener-bener mirip Mi 4, cuma ya rangka belakang ini ciri khasnya Redmi. Jadi kayak penggabungan antara Mi 4 dengan Redmi. Ya jadinya kayak ini, Redmi 4A. Menurut gua dari sisi desain ini cakep sih untuk Redmi termurah saat ini. Dari sisi desain kayak gengsinya juga tetap keangkat. Dan sebagai informasi tambahan, ini juga ada infrarednya dan juga ada FM radionya. Jadi menurut gua untuk rentang harga segini yang masih ada infrarednya, ini jarang loh. Dan itu adalah 5 alasan, ya bahkan lebih, kenapa kalian sebaiknya membeli Redmi 4A atau 4A ini. Sekian alasan kenapa kalian sebaiknya membeli Redmi 4A. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share, gue nggak akan nolak. Dan kalau kalian ada feedback apapun, silahkan tulis di komen. And one last thing dari gue, sebelum kalian beli smartphone, sebaiknya kalian tahu dulu apa yang kalian butuhkan. Sama kayak sebelum kalian menikah, kalian cari tahu dulu istri seperti apa yang kira-kira baik untuk menemani kalian. Karena cinta aja nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Wisnu Kumoro pamit. Dadah. Aduh jatuh. Kalau kalian bosan gue curhat mengenai handphone Xiaomi mulu, ya udah, gue akan curhat handphone yang lain deh nanti ya sekali-sekali ya. Samsung S7 Edge gimana?